baru berpikir pada bulan Desember untuk menentukan sikap. Baru mungkin pada bulan September. Bisa saja lewat. Kenapa? Karena dari bermacam-macam ide perlakuan politik sekarang ini, kita agak sedikit bingung. Pertama tentang kemunculan isu-isu yang sebetulnya tidak perlu seperti ini. Saya selalu bilang sebelumnya bahwa siapapun capres 2024 nanti, bagi saya sama saja. Yang penting bukan Anies Baswedan, karena orang ini tidak pernah pantas untuk maju sebagai capres. Bahkan jadi calon gubernur DKI lagi, dia nggak pantas gitu. Bahasanya memang Bapak Anies Baswedan ini pikirannya sangat revolusioner, sangat di luar dari rata-rata pemikiran kita yang awam ini. Bagaimana? Apakah beliau layak untuk dijadikan calon presiden 2024? Itu karena apa yang dia lakukan, dia menutupi kebohongan dengan kebohongan baru, menutupi kebodohan dengan kebodohan baru, sehingga kita, masyarakat, dipaksa untuk terus membicarakan kebohongan dan kebodohan yang baru, sampai kemudian lupa dengan rentetan kebohongan-kebodohan yang sudah dia lakukan sebelumnya. Dan ini adalah strategi komunikasi politik yang paling buruk sepanjang sejarah dan nggak boleh kita maklumi. Kalau kita berbicara mengenai jualan agama, tentu itu tidak lepas dari sosok Bapak Anies Baswedan. Jadi apapun yang beliau lakukan dalam rangka upaya menunjukkan sebuah citra toleran dengan cara mengunjungi tempat-tempat ibadah, tetap itu tidak akan menghilangkan sara yang melekat pada Bapak Anies ini. Video Oso dukung Anies hoax, Hanura masih tunggu arahan Jokowi. Viralnya video Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabtaodang, yang disebut-sebut mendukung Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024 ternyata hoax. Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Kodrat Shah, menegaskan bahwa Oso tidak pernah mengeluarkan pernyataan maupun deklarasi untuk mendukung Anies menjadi presiden. Hanura dan Oso menurut Kodrat sedang menunggu arahan Presiden Joko Widodo soal capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Kodrat pun mengecam pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menyebar video hoax hingga viral di masyarakat. Lebih lanjut, Kodrat mengatakan Partai Hanura masih menunggu arahan Presiden Jokowi soal sosok capres pada Pilpres 2024. Hal yang jelas, kata dia, pihaknya akan mendukung pasangan capres dan cawapres yang punya komitmen pada Pancasila dan kebinekaan. Partai Hanura menurut Kodrat kini sedang fokus untuk menghadapi verifikasi faktual partai politik dan mempersiapkan strategi untuk meraih kemenangan pada Pileg 2024. Diketahui, pada video viral tersebut berisi narasi Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta mendukung Anies Baswedan sebagai capres viral di media sosial. Sebenarnya, dalam video yang beredar di berbagai platform media sosial tersebut, Usman Sabta hanya berbicara pentingnya pemimpin yang dapat meneruskan pembangunan dan program baik pemimpin sebelumnya. Hakordia 2022, ironi adik kakak terjerat kasus korupsi. Hari Anti Korupsi Sedunia kembali diperingati tahun ini. Meski diperingati tiap tahunnya, namun korupsi seolah tidak pernah lepas dari Indonesia, bahkan menjalar hingga ke keluarga. Sejauh ini, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap sejumlah adik kakak yang terlibat di korupsi di Indonesia. Sebut saja Ratu Atut Kosia, Tubagus Kairi Wardana Casan, Andi Malarangeng, Jol Malarangeng, hingga Rahmat Yasin Ade Yasin. Bahkan terbaru KPK kembali menangkap pejabat yang membuat daftar adik kakak korupsi kian bertambah. Sosok itu adalah Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron atau R.A. Latif. R.A. Latif merupakan adik dari Fuad Amin Imron, mantan Bupati Bangkalan. Fuad Amin Imron sendiri adalah narapidana kasus suap dan pencucian uang. Berikut daftar adik kakak yang terlibat korupsi, seperti dihimpun Kompas.com di Hari Anti Korupsi Sedunia Jumat 9 Desember 2022. 1. Abdul Latif Imron Fuad Amin Imron. Abdul Latif Imron atau R.A. Latif ditangkap KPK pada Rabu 7 Desember 2022. R.A. Latif diduga menerima uang suap sebesar 5,3 miliar rupiah melalui orang kepercayaannya. Uang tersebut diduga bersumber dari lelang jabatan pimpinan tinggi dan pengaturan proyek di semua dinas dalam lingkungan di Pemkab Bangkalan. Dugaan lelang jabatan dimulai sejak R.A. Latif terpilih menjadi Bupati Bangkalan periode 2018 sampai 2023.
Ia memiliki kuasa untuk menentukan langsung aparatur sipil negara yang mengikuti seleksi jabatan. Pemkab Bangkalan membuka seleksi pada jumlah JPT pada 2019 sampai 2022. Termasuk dalam hal ini adalah promosi jabatan untuk eselon 3 dan 4. Latif kemudian meminta komitmen fee berupa uang kepada setiap ASN yang ingin lolos seleksi itu. Fuad Amin Imron, mantan Bupati Bangkalan yang menjabat pada periode 2003 sampai 2013, juga dipenjara karena tersandung kasus korupsi. Fuad Amin adalah narapidana kasus suap dan pencucian uang. Fuad Amin terbukti menerima suap dari Direktur PT Media Karya Sentosa Antonius Bambang Jatmiko terkait pengurusan izin tambang di Bangkalan, Jawa Timur. Dia meninggal di Rumah Sakit Sutomo, Surabaya, Jawa Timur pada 16 September 2019 pada usia 71 tahun. Saat meninggal, Fuad Amin masih menjalani masa hukuman 13 tahun penjara akibat kasus suap dan pencucian uang. Fuad Amin juga dijatuhi hukuman denda 1 miliar rupiah. 2. Rahmat Yasin Ade Yasin. KPK menangkap Bupati Bogor Ade Yasin pada April 2022. Ade Yasin saat itu ditetapkan menjadi tersangka kasus suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan, penangkapan Bupati Bogor itu merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait adanya pemberian uang dari Ade melalui orang kepercayaannya kepada anggota tim audit BPK perwakilan Jawa Barat. Peristiwa penangkapan Ade, kata Firly, dilakukan pada Selasa 26 April 2022 pagi. Penangkapan Ade dilakukan setelah penyidik KPK menangkap lebih dulu auditor BPK. Sementara sang kakak Rahmat Yasin juga lebih dulu ditangkap KPK terkait kasus suap sebesar 4,5 miliar rupiah dalam tukar menukar kawasan hutan PT Bukit Jonggol Asri. Rahmat ditangkap KPK pada 7 Mei. Menurut laporan, saat itu Rahmat tengah melakukan kegiatan bowling atau rebuk keliling di Kecamatan Bogor Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selepas kegiatan itu, Rahmat pulang ke sejumlah pribadi di perumahan Yasmin, Sektor 2, Jalan Wijaya Kusuma nomor 103, Curug Mekar, Bogor Barat, Kota Bogor. Saat itu sebenarnya Rahmat sudah dibuntuti oleh tim dari KPK. Tidak lama setelah Rahmat masuk ke rumah, tim KPK dengan menggunakan 4 mobil tiba di rumah itu. 4 penyidik KPK kemudian menjemput Rahmat dari rumah itu menuju kantor KPK di Kuningan, Jakarta. 3. Terbit rencana perangin angin Iskandar Perangin Angin. Bupati Langkat terbit rencana perangin angin divonis 9 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah, subsidi 5 bulan kurungan dalam kasus suap proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat pada Oktober 2022. Selain menjatuhkan hukuman pidana badan dan denda, Majelis Hakim Tipikor menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politiknya untuk dipilih sebagai pejabat publik selama 5 tahun. Selain itu, Majelis Hakim Tipikor menjatuhkan hukuman kepada kakak kandung terbit Iskandar Perangin Angin dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan penjara serta denda 300 juta rupiah subsidi 5 bulan kurungan. Terkait ditetapkan tersangka setelah jejaring dalam operasi tangkap tangan KPK pada 18 Januari. Dalam operasi tersebut KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai 786 juta rupiah. Jaksa kemudian mendakwa terbit telah menerima suap dari kontraktor bernama Muara Perangin Angin sebesar 572 juta rupiah.